Halo guys, kali ini aku akan membahas tentang action cam, yaitu DJI Osmo Action generasi pertama. Aku membelinya second ya, karena barunya udah nggak keluar lagi. Terakhir sih aku cek harganya di Tokopedia kisaran 3.300.000 sampai 3.700.000 ya. Kenapa DJI Osmo Action pertama tidak keluar lagi? Karena DJI baru-baru ini udah mengeluarkan kamera action cam terbarunya, yaitu DJI Osmo Action 3, dan dibanderol dengan harga 5.400.000. Sedangkan DJI Osmo Action generasi pertama yang saya beli ini dalam kondisi second, saya membelinya dengan harga 3 juta. Nah, dengan harga 3 juta apa aja sih yang didapatkan? Mari kita ulas. Ya, yang pertama pasti ada unit action camnya. Unitnya lumayan mulus sih. Keterangan di deskripsi tokonya, unitnya mulus 97%. Dan yang kedua adalah frame case-nya. Oke, yang ketiga charger plus kabel data. Yang keempat mounting DJI-nya. Yang kelima sellernya juga ngasih memori berukuran 32 GB. Yang keenam baterai original DJI-nya. Dan yang terakhir atau yang ketujuh adalah baterai tambahan dari merek Telesin. Di sini ada 2 baterai dan 1 charger merek Telesin. Chargernya berfungsi dengan normal walaupun agak baret-baret. Ya wajar sih ya karena second. Nanti kita akan tes juga chargernya di akhir video. Sebelumnya saya pengguna action cam merek Xiaomi, yang dimana dahulu saya membelinya dengan harga 700 ribuan. Harga yang lumayan terjangkau, namun kualitasnya juga nggak jelek-jelek amat, masih layak di tahun 2022 ini. Nanti saya akan jabarkan mengapa saya pindah dari Xiaomi ke DJI Osmo ini. Untuk saat ini kita akan bahas DJI Osmo Action generasi pertama ini dulu. Overall sih unitnya lumayan mulus ya, 97%, persis yang dikatakan oleh sellernya. Saya membeli di toko ini. Sellernya sih kooperatif, beberapa pertanyaan saya dijawab dengan jelas dan juga jujur. Oke, kita pasang dulu baterainya. Kita akan cek unitnya apakah masih berfungsi dengan baik atau tidak. DJI Osmo Action ini memiliki 2 pengunci, yaitu di bagian kanan dan di bagian kiri. Kalau kalian baru memasang baterai, pastikan bagian pengunci yang warna ini, yang warna jingga ini tidak terlihat lagi, ditekan sampai tidak terlihat agar rapat dan kedap air, mengingat action cam ini udah anti air ya, tanpa case. Nah seperti ini udah nggak terlihat lagi jingga-jingganya, oren-orennya, berarti udah rapat. Oke, langsung kita akan menghidupkannya. Oke, bisa hidup dan layar lumayan jernih, nggak ada dead pixel dan nggak ada, lumayan minim baret sih. Untuk 2 kali untuk pindah ke layar depan. Layar depannya juga berfungsi dengan normal, nggak ada dead pixel juga. Lensanya juga bening, nggak ada jamur sesuai kata sellernya. Tekan tombol di samping sini lagi untuk kembali ke layar belakang. Nah seperti itu. Swipe dari bawah ke atas untuk melihat berbagai macam resolusi. Di sini mentoknya resolusi 4K ya, 30 fps, dan frame rate-nya mentok di 240 fps, tapi resolusinya cuma Full HD. Dan Rocksteady-nya juga mati. Kalau saya sih paling menggunakan 1080p dengan fps 30 atau 60 fps itu udah cukup sih. Mengingat action cam ini akan saya pakai di pribadi aja sih, nggak untuk profesional. Nah di sini ada pengaturan manual atau auto exposure, jadi kalian bebas memilihnya. Dan ketika kita masuk di pengaturan videonya, ada setting white balance, color, dan di warp, dan juga formatnya ada MP4 atau MOP. Dan di warp ini fungsinya kalau di onin supaya gambarnya nggak distorsi gitu ya. Dan di dalam mode color ini ada 2, yaitu normal dan channel light. Normal, saya pakai normal aja sih karena
suka instan ya, nggak suka grading. Lalu swipe atas ke bawah ada beberapa setting juga, ini masih banyak ya, silahkan dilihat sendiri. Ada setting kecerahan layar juga, dan ini adalah screen lock supaya nggak kesentuh dengan nggak sengaja ya. Dan menonaktifkannya geser kembali ke atas. Di sini ada rotasi otomatis, spot metering, dan voice control juga. Di sini ada lengkap ya. Nanti saya akan tes juga untuk voice controlnya sepeka apa. Lalu kita akan masuk ke bagian setting. Ya, di bagian setting ini terdapat voice control lagi ya, dan command listnya juga ada. Selebihnya silahkan kalian lihat sendiri ya settingannya. Dan swipe kiri ke kanan untuk melihat galerinya. Oke, sekarang kita akan tes voice controlnya. Start record. Start record. Stop record. Take photo. Shutdown. Shutdown. Dari pengetesan sih lumayan peka ya, cuman ada di beberapa momen yang nggak ngerespon. Oke, kembali lagi ke layarnya, kita akan melihat beberapa settingannya lagi. Ketika kita sentuh di bagian ini juga ada beberapa setting foto, video, atau custom. Di bagian foto bisa ngeset timer dan burst. Di bagian custom ini ada beberapa setting juga, dan di bagian video juga lumayan lengkap fiturnya ini. Ada HDR video, slow motion, loop recording, time lapse, dan hyperlapse. Oke, selanjutnya kita akan masuk ke beberapa hasil pengetesan yang direkam oleh menggunakan DJI Osmo Action generasi pertama ini ya. Let's go. Like a Hellcat. Pengetesan DJI Osmo Action dengan 1080p 30 fps dengan ISO 3200 dan shutter speed 1:30. Keadaan indoor dan di warp on dan stabilisasi on juga. Oke, di luar over kita ubah settingannya sebentar. Dan sekarang mode auto video.
Oke, ini adalah pengetesan HDR video 4K 30 fps. Ini pengetesan video di warpnya di off kan, dan ini pengetesan video di warpnya di on kan, dan ini warna di sunlight lebih flat warnanya. Warna ini berguna kalau kalian mau menggrading ulang ya. Ini mode warna standar. Iya, jadi kesimpulannya mengapa saya pindah dari Xiaomi Y Action ke DJI Osmo Action ini. Yang pertama ada layarnya, dual lagi. Sedangkan Y Action kan nggak ada layarnya. Dan yang kedua, DJI Osmo Action generasi pertama ini udah ada stabilizernya yang dinamai dengan Rocksteady. Sedangkan Y Action itu belum ada stabilizernya. Yang ketiga, DJI Osmo Action ini udah ada layar depan sehingga memudahkan kita untuk komposisi framing ya. Seperti ini, ada beberapa info baterai juga dan waktu. Dan yang keempat adalah DJI Osmo Action ini udah anti air ya, walaupun tanpa case. Tetapi sih karena saya belinya second ya, jadi saya juga gak berani untuk nyelup langsung. Ya kalau hujan-hujan sedikit bisa lah ya, tapi kalau untuk bawa nyelam kayaknya saya akan beli lagi deh waterproof case-nya. Murah kok, cuman 100 ribuan ya. Kalau second ini kan kita nggak tahu ya apakah action cam-nya bekas dibongkar atau enggak ya sih kan. Kalau di unit ini sih saya agak ragu sih ya, karena ada bekas-bekas lem. Tapi saya pastinya juga nggak tahu sih ya apakah itu bekas lem atau kotor-kotor biasa aja, karena di keterangan toko deskripsi sellernya sih nggak mencantumkan bahwa unitnya ini anti air atau enggak. Untuk waterproof case merek DJI yang original sih harganya lumayan mahal ya, 750 ribuan. Tapi untuk yang waterproof case buatan Kingma itu cuman 100 ribuan kok. Tapi ya beda harga beda kualitas ya, karena yang merek DJI itu sanggup menyelam di kedalaman 60 meter, sedangkan merek Kingma hanya 40 meter. Berikut sedikit spesifikasi DJI Osmo generasi pertama. Oh ya, hampir kelupaan, di bagian samping ini terdapat lubang charge Type-C dan micro SD slot. Di bagian sini juga ada pelindung karet ya untuk kedap airnya. Oke, sekarang kita akan bahas chargernya yang merek Telesin. Kotak charger Telesin ini bisa menampung hingga 3 buah baterai ya, dan 2 buah micro SD. Aku akan mengetesnya menggunakan power bank dan kabel data Type-C langsung dicolok ke charger Telesinnya. Di kotak chargernya ada 3 buah lampu indikator yang ketika dicolok akan muncul lampu berwarna merah, dan ketika sudah penuh akan berubah menjadi warna hijau. Oke, di pengetesan ini sih normal ya, bisa ngecas dengan kotak charging ini udah enak sih ya dibawa-bawa untuk traveling, mengingat untuk menyimpan baterai dan memori juga. Oke, pada kesempatan terakhir aku akan membandingkan hasil dari Xiaomi Y dan DJI Osmo Action. Sebenarnya ini nggak adil sih ya, cuman untuk seru-seruan aja mengapa enggak kan. Di sini resolusinya aku setting sama ya, 1080p dan mode auto semua. Dari dimensinya sih hampir sama ya.
dari depan dan dari samping. Untuk DJI lebih tebal dikit kalau dari samping, sama DJI lebih besar sedikit. Oh iya, untuk beratnya juga lebih berat sih DJI. Oke, berikut ini adalah sedikit perbandingan ya, DJI Osmo Action dan Xiaomi Yi yang harganya 700 ribuan dalam kondisi low light atau indoor. Begini penampakannya. Kalau DJI Osmo Action udah ada Rocksteady ya, kalau Mi Yi belum ada, makanya agak sedikit getar di Yi Action. Oke, berikut pengetesan di outdoor, dan ini suara yang ada di DJI Osmo Action, dan sekarang ini suara yang ditangkap oleh Xiaomi Yi. Resolusinya sama 1080p. Bagaimana perbedaan keduanya? Silahkan dinilai sendiri.